Hasil uji coba Timnas U17 Indonesia menggila dan dominan. Garuda Asia terkam India mentah-mentah dengan skor 3-1. Media Vietnam ramal Timnas Indonesia terpuruk di kualifikasi Piala Dunia 2026. Nasib serupa Vietnam menanti di laga perdana. Alhamdulillah, pelatih Timnas U20 Indonesia umumkan kabar gembira dari Korea Selatan. Calvin Verdon akhiri puasa kemenangan NEC Nijmegen dengan penampilan solid dan berkualitas. Timnas Indonesia U17 menang dari India U17. Indra Syafri bongkar target terbaru Timnas U20 Indonesia di Seoul Earth on Ice Cup 2024. Berita positif dari Jay Itzes di Serie A Italia jelang pertandingan Timnas Indonesia versus Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti ini warta terbarunya. Tony Firmansyah semangat jalani latihan Timnas U20 di Korea Selatan, siap berikan penampilan terbaik. Tiga pemain absen di laga perdana Timnas Indonesia lawan Arab Saudi, persiapan putar otak Shin Tae-yong karena terancam kurang sempurna dan berat sebelah. Media Vietnam puji keputusan Shin Tae-yong minta private jet untuk Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dimas Derajat tampil menggila jelang gabung Timnas Indonesia, selalu beri kontribusi untuk gol Persib. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Hasil uji coba Timnas U17 Indonesia menggila dan dominan. Garuda Asia terkam India mentah-mentah dengan skor 3-1. Timnas U17 Indonesia sukses meraih kemenangan 3-1 atas India dalam laga uji coba yang digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta pada Minggu (25/8). Sejak awal pertandingan, Indonesia mendominasi permainan dan terus menyerang pertahanan India. Upaya mereka membuahkan hasil pada menit ke-15 ketika Avandra Florasta berhasil mencetak gol melalui penalti setelah Mirza Firjatullah dijatuhkan oleh Mohamed Kaif di area penalti. Keputusan Kaif yang melanggar Mirza menjadi kesalahan fatal karena kiper Suraj Singh sudah meninggalkan gawangnya. India sempat memiliki peluang emas melalui tendangan jarak jauh Ahing Sangbam Samson, namun bola hanya membentur tiang gawang pada menit ke-23. Indonesia menambah keunggulan pada menit ke-49 berkat gol cantik dari Fandi Ahmad yang melengkung di kotak penalti dan menghujam gawang India. India sempat merespons pada menit ke-52 ketika Levis Zhangminlun mencetak gol balasan. Tendangan Levis sempat membentur tiang gawang, tetapi ia dengan tenang menyarangkan bola ke gawang yang sudah kosong. Namun keunggulan Indonesia kembali diperlebar pada menit ke-62 oleh Mirza Firjatullah melalui gol dari serangan balik cepat. Dua bek India gagal mengejar Mirza yang akhirnya berhasil menembus gawang lawan. Selama pertandingan, Indonesia mencatatkan hampir 7 tembakan ke arah gawang India. Di babak pertama, Indonesia mengancam lewat sundulan Putu Panji yang masih melambung 2.
Penalti yang didapat pada menit ke-13 dihasilkan dari pelanggaran terhadap Mirza oleh Caif. Eksekusi Evandra Florasta berhasil membawa Indonesia memimpin 1-0. Beberapa peluang untuk India seperti tendangan barat layar jam dan Ahong Sangbang Samson masih bisa diantisipasi oleh kiper Dava Al-Ghasemi. Babak pertama ditutup dengan skor 1-0 untuk keunggulan Indonesia. Di babak kedua, India nyaris mencetak gol melalui Vishal Yadav, namun tendangannya melebar tipis 49. Indonesia kemudian menambah gol kedua pada menit ke-50 melalui eksekusi Fandi Ahmad. Levis Zangminlun kemudian mencetak gol untuk India pada menit ke-52 setelah bola kembali padanya dari tiang gawang. Mirza menutup pertandingan dengan gol ketiga Indonesia pada menit ke-61 melalui tendangan berkelas. India memperoleh satu peluang lagi lewat sundulan Manbhakupar Malngian yang bisa diamankan oleh kiper Dava. Laga berakhir dengan kemenangan 3-1 untuk Indonesia. And I swear I will get back up, 'cause I don't deserve a thing, and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, media Vietnam ramal timnas Indonesia terpuruk di kualifikasi Piala Dunia 2026. Nasib serupa Vietnam menanti di laga perdana. Media Vietnam Soha baru-baru ini mengungkapkan prediksi kurang menggembirakan untuk timnas Indonesia yang akan bertanding melawan Arab Saudi pada 6 September 2024. Pertandingan ini adalah laga perdana Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan tampaknya Arab Saudi sebagai tuan rumah dan tim yang menduduki peringkat 56 FIFA lebih diunggulkan. Soha menilai Indonesia yang berada di posisi 134 FIFA akan menghadapi kesulitan besar. Salah satu alasan utama adalah absennya beberapa pemain kunci Indonesia. Malik Rizaldi dan Jordi Amat sedang cedera, Justin Hubner terkena akumulasi kartu, Maarten Paes baru bisa bergabung saat melawan Australia, dan Elkan Bagot tidak dipanggil oleh pelatih Shin Tae-yong. Dengan banyaknya absensi ini, Soha meramalkan Indonesia akan mengalami nasib serupa dengan Vietnam yang kalah telak melawan Arab Saudi dalam kualifikasi Piala Dunia 2022 kekalahan 1-3 dan 0-1. Soha mengingatkan kembali bagaimana Vietnam di bawah pelatih Park Hang-seo juga gagal melawan Arab Saudi di dua laga tersebut. Berdasarkan kekuatan dan perbedaan kelas yang ada, Indonesia kemungkinan akan mengalami kekalahan serupa. Dengan perbedaan kelas dan kekuatan saat ini, Indonesia diprediksi bakal mengalami nasib serupa seperti Vietnam yang kalah telak di pertemuan sebelumnya dengan Arab Saudi, tulis Soha. Sementara itu, Vietnam yang gagal melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 memutuskan untuk menggelar turnamen bersama Rusia dan Thailand pada bulan September mendatang. Ini menjadi langkah mereka untuk tetap bersaing dan meningkatkan performa meski tidak ada di kualifikasi Piala Dunia kali ini. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that, I've been doing fine. Alhamdulillah, pelatih timnas U20 Indonesia umumkan kabar gembira dari Korea Selatan.
Pelatih Timnas U20 Indonesia, Indra Syafri, baru saja memberikan kabar positif tentang kondisi timnya yang sedang menjalani pemusatan latihan di Korea Selatan. Coach IS, sapaan akrabnya, memastikan bahwa segala sesuatunya berjalan lancar di sana. Timnas U20 Indonesia tidak hanya berlatih selama di Korea Selatan, tetapi juga akan berlaga dalam turnamen Seoul Earthon US Cup 2024. Dalam turnamen ini, mereka akan bersaing melawan tim-tim seperti Argentina, Thailand, dan Korea Selatan. Indra Syafri mengungkapkan rasa syukurnya karena semua persiapan dan latihan tim berjalan sesuai rencana. Alhamdulillah, latihan kami di Korea sudah dimulai sejak 2 hari lalu dan berjalan dengan sangat baik, ujar Indra Syafri. Kami kesini untuk mengikuti turnamen dan akan beruji coba melawan Thailand, Korea Selatan, dan Argentina. Coach Indra Syafri juga menjelaskan bahwa tidak ada masalah dengan adaptasi cuaca bagi para pemainnya, karena kondisi cuaca di Korea Selatan saat ini mirip dengan di Indonesia. Ini menjadi salah satu alasan Timnas U20 Indonesia memilih Korea Selatan sebagai lokasi pemusatan latihan mereka. Ditambah lagi, fasilitas di sana sangat mendukung. Cuacanya sama persis dengan di Indonesia, jadi tidak ada masalah dalam hal adaptasi. Fasilitas di sini juga sangat bagus dan itu menjadi salah satu pertimbangan kami untuk memilih tempat ini sebagai lokasi TC, tambahnya. Berikut jadwal pertandingan Timnas U20 Indonesia di Seoul Earthon US Cup 2024 28 Agustus 2024. Timnas U20 Indonesia versus Argentina 30 Agustus 2024. Timnas U20 Indonesia versus Thailand 1 September 2024. Timnas U20 Indonesia versus Korea Selatan. Dengan semua persiapan ini, diharapkan Timnas U20 Indonesia bisa tampil maksimal dan siap menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 mendatang. Chance to be ruthless. Calvin Verdon akhiri puasa kemenangan NEC Nijmegen dengan penampilan solid dan berkualitas. Bek Timnas Indonesia Calvin Verdon sukses membawa NEC Nijmegen meraih kemenangan pertamanya musim ini dalam lanjutan Eredivisie pada Sabtu malam (24 Agustus 2024). Verdon yang berusia 27 tahun dipercaya tampil sebagai starter dan mengisi posisi bek kiri dalam formasi 4-4-2 racikan pelatih Rogier Meijer. Dalam pertandingan melawan PEC Zwolle, Verdon menunjukkan performa solid. Berkat kontribusinya, NEC Nijmegen mampu menjaga gawangnya tetap aman dari kebobolan. Kemenangan ini diraih setelah waktu yang cukup lama dengan gol penentu baru tercipta di menit ke-87. Gol tersebut berawal dari umpan silang Verdon yang gagal diantisipasi pertahanan PEC Zwolle dan Robert Gonzalez berhasil menyambar bola liar di depan gawang untuk mencetak gol. Kemenangan tipis ini sangat berarti bagi NEC Nijmegen yang sebelumnya belum mencatatkan kemenangan di musim ini. Kini mereka menempati posisi ke-10 klasemen sementara Eredivisie 2024/2025 dengan koleksi 3 poin dari 3 pertandingan. Sebelumnya, NEC Nijmegen mengalami kekalahan 1-2 dari Twente dan 0-1 dari AZ Alkmaar. Kemenangan ini memberikan dorongan mental yang penting bagi NEC Nijmegen menjelang pertandingan pekan keempat melawan Fortuna Sittard pada 31 Agustus 2024. Menariknya, Fortuna Sittard adalah klub yang pernah dibela oleh salah satu pemain Timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen.
Pekan keempat ini akan menjadi laga terakhir sebelum FIFA Matchday, di mana timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi dan Australia dalam ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 5 dan 10 September 2024. Calvin Verdonk diharapkan bisa mempertahankan performa baiknya dan menjaga kondisi fisiknya menjelang dua laga penting bagi timnas Indonesia tersebut. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. Timnas Indonesia U17 menang dari India U17. Indra Syafri bongkar target terbaru Timnas U20 Indonesia di Seoul Earth on Us Cup 2024. Pelatih Timnas U20 Indonesia, Indra Syafri, baru-baru ini mengungkapkan rencana dan target skuad Garuda Nusantara dalam turnamen Seoul Earth on Us Cup 2024 yang akan berlangsung di Korea Selatan. Timnas U20 yang telah tiba di Korea Selatan pada 21 Agustus 2024 kini tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan besar. Turnamen ini akan melihat Timnas U20 Indonesia bertanding melawan 3 tim kuat, Argentina, Thailand, dan tuan rumah Korea Selatan. Sebelum laga-laga krusial tersebut, tim Garuda Nusantara dijadwalkan melawan klub Liga 4 Korea Selatan dalam laga uji coba sebagai bagian dari persiapan mereka. Indra Syafri menegaskan bahwa pemusatan latihan TC di Korea Selatan ini tidak hanya untuk turnamen, tetapi juga sebagai persiapan penting menjelang kualifikasi Piala Asia U20 2025 yang akan dimulai pada September mendatang. Kami memulai dengan menyusun periodisasi persiapan untuk kualifikasi Piala Asia U20 di bulan September, ujar Indra Syafri. Tujuan kami adalah memaksimalkan persiapan ini untuk menghadapi kualifikasi tersebut. Timnas U20 Indonesia akan memulai turnamen Seoul Earth on Us Cup 2024 dengan pertandingan melawan Argentina pada 28 Agustus. Diikuti oleh Thailand pada 30 Agustus, dan ditutup dengan laga melawan Korea Selatan pada 1 September 2024. Indra Syafri berharap turnamen ini bisa menjadi ajang untuk menemukan formasi terbaik dan menguji pemain-pemain baru sebelum kualifikasi Piala Asia U20. Target kami dalam turnamen ini adalah mencari format terbaik untuk tim. Dengan beberapa pemain baru yang masuk, turnamen ini akan menjadi kesempatan kami untuk menguji mereka, jelas Indra. Persiapan ini diharapkan akan memberikan hasil maksimal dan meningkatkan peluang Timnas U20 Indonesia di kualifikasi Piala Asia U20 yang akan datang, di mana mereka tergabung dalam grup F bersama Yaman, Timor Leste, dan Maladewa. Dengan persiapan matang dan tujuan yang jelas, Timnas U20 Indonesia diharapkan bisa tampil maksimal di turnamen dan kualifikasi mendatang. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time. Berita positif dari Jay Itzes di Serie A Italia jelang pertandingan Timnas Indonesia versus Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 seperti ini warta terbarunya. Ada berita menggembirakan menjelang pertandingan Timnas Indonesia melawan Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Jay Itzes, bek yang kini memperkuat Venezia FC, kembali masuk skuad untuk pertandingan pekan kedua Serie A melawan Fiorentina di Stadio Artemio Franchi pada Minggu 25 Agustus 2024. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh laman resmi Venezia. Jay Itzes akan bergabung dengan rekan-rekannya di lini pertahanan seperti Giorgia Altare, Antonio Candela, Ridgeciano Habs, Lorenzo Lucchesi, Richie Sagrado, Marin Sverko, Michael Svoboda, dan Francesco Zampano. Laga melawan Fiorentina berpotensi menjadi debut Jay Itzes di Serie A setelah sebelumnya ia absen pada pekan pertama karena akumulasi kartu kuning. Sebelumnya, Jay Itzes sempat tampil saat Venezia kalah 1-3 dari Brescia dalam Piala Italia pada 11 Agustus lalu. Kini ia diharapkan menjadi salah satu andalan utama pelatih Shin Tae-yong di lini pertahanan timnas Indonesia untuk melawan Arab Saudi dan Australia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi di King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah pada Jumat 6 September 2024 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Setelah itu Garuda Nusantara akan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 10 September 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Berikut adalah skuad Venezia untuk pertandingan melawan Fiorentina. Kiper Matteo Grandi, Jesse Joronen, Filip Stankovic belakang Giorgio Altare, Antonio Candela, Jay Itzes, Ridgeciano Habs, Lorenzo Lucchesi, Richie Sagrado, Marin Sverko, Michael Svoboda, Francesco Zampano tengah, Magnus Kofod Andersen, Domen Černigoj, Issa Doumbia, Alfred Duncan, Mikael Alertson, Hans Nicolucci Caviglia, Nunzio Lela depan Christian Gitjar, Gaetano Oristanio, Nicolas Pirini, Antonio Raimondo. Saat El Haddad dengan kembali tampilnya Jay Itzes. Diharapkan performa timnas Indonesia bisa semakin solid dan siap menghadapi laga-laga krusial ke depan. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my... Tony Firmansyah semangat jalani latihan timnas U20 di Korea Selatan, siap berikan penampilan terbaik. Tony Firmansyah, pemain muda Persebaya Surabaya, sedang menikmati masa pemusatan latihan dalam kurung TC bersama timnas Indonesia U20 di Korea Selatan. Ia bertekad untuk menunjukkan performa terbaiknya selama program latihan dan rangkaian turnamen yang dihadapi oleh skuad Garuda Nusantara. TC ini merupakan persiapan penting bagi timnas Indonesia U20 untuk kualifikasi Piala Asia U20 2025. Pelatih Indra Syafri sedang menggodok strategi dan membentuk tim agar siap tampil optimal di ajang mendatang. Selama berada di Korea Selatan, timnas U20 akan menghadapi beberapa kegiatan penting. Tony dan rekan-rekannya akan menjalani latih tanding melawan tim lokal serta mengikuti mini turnamen bertajuk Seoul Earth on Uscup 2024. Tony Firmansyah menunjukkan antusiasme yang tinggi selama TC ini. Pemain berusia 19 tahun itu menyatakan bahwa adaptasi dengan lingkungan baru tidak menjadi masalah. Latihan hari ini sangat menyenangkan. Lapangannya bagus, cuacanya juga mendukung. Fokus kami adalah meningkatkan daya tahan tubuh dan beradaptasi dengan kondisi di sini, ujar Tony seperti dilansir dari situs resmi PSSI pada Minggu dalam kurung 25 Agustus 2024. Tony tidak menetapkan target muluk-muluk, namun ia berkomitmen untuk bekerja keras.
Saya siap memberikan penampilan terbaik dan berharap bisa membawa hasil positif untuk Timnas U20. Dukungan dari keluarga dan supporter sangat berarti agar kami bisa tampil maksimal, tambahnya. Seoul Earth on Ice Cup 2024 akan berlangsung dari 28 Agustus hingga 1 September 2024. Di laga perdana, Timnas Indonesia U20 akan menghadapi Argentina U19. Dilanjutkan dengan melawan Thailand U20 pada 30 Agustus. Dan menutup turnamen melawan tuan rumah Korea Selatan U20 pada 1 September 2024. Usai TC di Korea Selatan, Timnas U20 Indonesia akan kembali ke Jakarta untuk mempersiapkan kualifikasi Piala Asia U20 2025 yang digelar dari 25 hingga 29 September. Indonesia akan tergabung dalam grup F bersama Timor Leste U20, Maladewa U20, dan Yaman U20. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you. Tiga pemain absen di laga perdana Timnas Indonesia lawan Arab Saudi, persiapan putar otak Shin Tae-yong karena terancam kurang sempurna dan berat sebelah. Timnas Indonesia bakal menghadapi Arab Saudi dalam laga perdana Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah pada Jumat 6 September 2024 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Meskipun pelatih Shin Tae-yong belum mengumumkan daftar resmi pemain melalui laman PSSI, sudah ada beberapa nama yang dipastikan absen di laga tersebut. 1. Justin Hubner. Bek tim U21 Wolverhampton, Justin Hubner akan melewatkan pertandingan melawan Arab Saudi akibat akumulasi kartu kuning. Hubner mendapat kartu kuning pada laga sebelumnya melawan Vietnam dan Filipina, sehingga ia baru bisa kembali bermain saat laga kedua melawan Australia. 2. Maarten Paes. Kiper baru Timnas Indonesia, Maarten Paes, juga tidak akan tampil melawan Arab Saudi. Meskipun Paes telah resmi bergabung setelah memenangkan sidang di Court of Arbitration for Sport (CAS), pendaftarannya untuk pertandingan ini sudah ditutup. Maarten Paes tidak bisa bermain karena pendaftarannya sudah ditutup, jelas Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumarji. Meski begitu, Paes tetap akan dibawa ke Arab Saudi dan diperkirakan bisa bermain saat melawan Australia. 3. Jordi Amat. Jordi Amat tidak akan tampil dalam dua pertandingan mendatang melawan Arab Saudi dan Australia. Amat mengalami cedera saat berlaga di Liga Malaysia dan membutuhkan waktu istirahat selama 4 pekan. Shin Tae-yong mengonfirmasi bahwa tim pelatih sedang mencari pengganti untuk Amat. Jordi mengalami masalah cedera dan harus istirahat. Kami sudah memutuskan penggantinya, ujar Shin Tae-yong. Sementara itu, Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangan mereka dengan laga kandang melawan Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 10 September 2024. Dengan beberapa pemain kunci yang absen, Shin Tae-yong harus memutar otak untuk menyusun strategi terbaik agar bisa meraih hasil positif. Media Vietnam puji keputusan Shin Tae-yong minta private jet untuk Timnas Indonesia.
di kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Vietnam memberikan sorotan positif terhadap permintaan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, yang meminta fasilitas private jet untuk timnya selama putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Permintaan ini mengundang perhatian karena Shin ingin memastikan timnya mendapatkan fasilitas terbaik saat berlaga melawan lawan-lawan berat. Timnas Indonesia tergabung dalam grup C bersama Arab Saudi, Australia, Jepang, Bahrain, dan Cina. Dalam grup ini perjalanan menjadi tantangan tersendiri karena harus menempuh jarak yang sangat jauh. Misalnya, Indonesia akan memulai laga tandang melawan Arab Saudi pada 5 September 2024 di King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah. Untuk mencapai lokasi pertandingan ini, tim harus melakukan perjalanan selama 10 jam. Usai laga melawan Arab Saudi, timnas Indonesia langsung harus kembali ke Jakarta karena pada 10 September 2024 mereka akan menghadapi Australia di Stadion Gelora Bung Karno. Menantang Bahrain dan Cina pada bulan Oktober menambah kesulitan karena harus menjalani 2 laga tandang berturut-turut. Shin Tae-yong merasa bahwa penggunaan private jet bisa memberikan keuntungan besar, terutama dalam hal pemulihan dan istirahat para pemain. PSSI sudah menyetujui permintaan ini dan saat ini sedang bernegosiasi dengan Garuda Indonesia untuk penyewaan pesawat. Media Vietnam seperti Thanh Nien menganggap keputusan PSSI untuk menyewa pesawat pribadi sebagai langkah yang tepat. Mereka menilai ini bukanlah kemewahan, melainkan kebutuhan dasar untuk menjaga performa tim. Media tersebut juga menulis bahwa dengan dukungan fasilitas ini, timnas Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk melaju ke putaran final Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. PSSI di bawah pimpinan Erick Thohir menyatakan bahwa keputusan ini diambil untuk memaksimalkan dukungan kepada timnas Indonesia mengingat jadwal pertandingan yang padat dan jarak tempuh yang jauh. Dengan adanya fasilitas ini, Shin Tae-yong berharap timnas Indonesia bisa bersaing dengan lebih baik dan mencapai hasil optimal di kualifikasi. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, Dimas Derajat tampil menggila jelang gabung timnas Indonesia, selalu beri kontribusi untuk gol Persib. Pemain timnas Indonesia Dimas Derajat mampu menunjukkan performa impresif bersama Persib di Liga 1 2024 hingga 2025. Sebagai informasi, Dimas Derajat merupakan salah satu rekrutan anyar Persib untuk musim Liga 1 2024 hingga 2025. Pemain berposisi sebagai striker itu lalu menjalani debut bersama Persib di Piala Presiden 2024. Namun Dimas Derajat belum mampu menunjukkan kontribusi kala itu. Pemain berusia 27 tahun itu mendapatkan kesempatan 2 kali bermain dan gagal mengukir gol atau assist. Perjuangan Persib di Piala Presiden 2024 sendiri juga terhenti pada babak penyisihan grup. Performa Dimas Derajat kemudian mulai meningkat di Liga 1 2024 hingga 2025. Pemain bernomor punggung 9 itu sukses mencetak 1 assist pada laga perdana. 1 assist Dimas Derajat sekaligus mengantarkan Persib mengalahkan PSBS Biak dengan skor telak 4-1. Dimas kembali mengukir 1 assist pada laga kedua Persib. Namun Persib gagal meraih kemenangan dan harus puas ditahan imbang Dewa United dengan skor 2-2.
Dimas Derajat akhirnya mencetak gol debut bersama Persib pada pekan ketiga Liga 1 2024 hingga 2025. Gol Dimas Derajat tercipta ke gawang Arema FC. Pertandingan ini terlaksana di Stadion Sijalak Harupat, Bandung, Minggu dalam kurung 25 Agustus 2024. Sayang, gol dari Dimas Derajat belum berbuah kemenangan untuk Persib. Tim asuhan Bojan Hodak harus puas dengan hasil seri melawan Arema FC dengan skor 1-1. Terlepas dari semuanya, performa apik Dimas Derajat bisa menjadi bekal positif bagi sang pemain sebelum gabung timnas Indonesia.